Oke, kembali lagi bersama gua Fikri di Random Thoughts. Di sini gua bakalan ngasih tahu tentang Leopard Gecko Enigma Lemon Frost punya gua. Mungkin kalian semua udah tahu ya kalau misalkan Enigma itu seperti apa dan juga Lemon Frost itu seperti apa. Dan mungkin di sini juga gua bakalan kasih tahu gua dapat ilmunya itu dari mana, terutama dari YouTube dan juga artikel. Di bawahnya bakalan gue kasih link-link. Oke, yang pertama ini adalah Lemon Frost Enigma gue. Ini kuningnya keren banget, kuningnya tuh cerah banget dan matanya tuh bagus banget. Terus belakangnya juga bagus banget, pokoknya move-nya tuh move yang paling gue suka ini, Lemon Frost Enigma. Dia itu yang mungkin kalau kalian yang tahu, yang sebelumnya ini gue pernah unboxing, terus dia tuh udah punya telur ya. Jadi bagi kalian yang udah nonton pasti tahu kalau gue pernah nge-unboxing Leopard Gecko ini yang bagus banget. Memang dia itu pas gue buka paketnya tuh udah ada telurnya, tapi sayangnya telurnya infertile karena masih di dalam paket mungkin. Dan ini juga sebelumnya memang pas lagi datang ke gue tuh sakit, Lemon Frostnya ini sakit, dan disembuhin kira-kira 3 mingguan lah. Dia nggak mau makan selama 2 minggu, terus pas gue kasih makan ke minggu kedua baru mau. Dan itu juga gue konsultasiin ke Prova Reptile. Mungkin bagi kalian yang tahu Prova Reptile itu apa, dia tuh kayak breeder mungkin ya, dan juga dia juga punya channel YouTube. Nanti gue kasih tahu channel YouTube-nya. Dan gue minta tolong ke dia bagaimana cara bisa sembuhin Lemon Frost Leopard Gecko gue ini yang Lemon Frost Enigma gitu kan. Dan ini sih susah banget kalau misalkan dipelihara. Jadi kalau bagi kalian yang kurang suka, kurang punya banyak waktu, ya jangan dipelihara ya. Sebenarnya mah untuk Leopard Gecko mah nggak perlu banyak waktu juga sih kalau kalian meliharanya dikit, karena ngasih makan cuman ya sehari 2 kali, itu juga terserah lu pengen disuapin atau enggak juga. Terus juga pelihara Leopard Gecko tuh untuk ganti substrat juga paling, kalau gua sih terkadang kalau kertas tuh ya 2 hari sekali, tapi kalau misalnya pakai substrat ya 4 hari sekali lah. Kayak gini nih, gua gantinya 4 hari sekali gitu. Oke, di sini gua bakalan jelasin lagi tentang Enigma dan juga Lemon Frost. Jadi Enigma itu kan ditemukan pas tahun 2006. Dia itu bawa sindrom namanya tuh sindrom Enigma. Dia itu dari gennya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian punya Leopard Gecko tapi jalannya itu aneh, itu belum tentu Leopard Gecko kalian itu adalah Enigma. Bisa dibilang Enigma itu karena dari gennya sendiri gitu, dari gen bawaannya sendiri. Dan dia itu bawa sindrom Enigma tadi. Nah, terus habis itu sindrom Enigma ini yang itu sangat berpengaruh terhadap sistem saraf kognitif pada otak dan berpengaruh pada pergerakan gecko, tingkah laku dan juga posturnya. Jadi kalau misalnya kalian tahu, ini gecko gue ini jalannya tuh nggak jelas, apalagi kalau dilihat dari samping. Kalau dari atas masih jelas ya, kalau di samping tuh nggak jelas banget. Dan bahkan dia juga sering banget ya gue kasih makan juga agak susah dia nangkapnya. Bahkan pas kita hand feeding aja beberapa kali dia salah nangkep gitu. Itulah susahnya kasih makan Enigma, itu aja sih. Terus juga gecko gue ini sering banget gitu, dia tuh jalannya muter-muter kayak mau makan buntutnya sendiri gitu ceritanya. Terus juga kalau misalkan tidur terkadang suka terbalik gitu. Maka dari itu mungkin gue kira ini Leopard Gecko gue ini termasuk ke high syndrome kali ya. Kan kalau di Enigma kan ada low syndrome, juga ada medium syndrome, dan juga high syndrome. Kalau misalnya low syndrome tuh setahu gue dia masih bisa makan sendiri gitu. Kalau misalkan dilepas jangkriknya tuh masih bisa makan sendiri. Kalau medium syndrome mungkin butuh disuapin. Kalau high syndrome benar-benar harus disuapin sih gue rasa. Dan Leopard Gecko gue ini udah jalan yang gak jelas, tapi gue juga tetap kasih makanan yang jangkrik lah istilahnya.
Dan jangkriknya juga selalu gue dusting pakai kalsium dari Exotera. Dan ini ada lemon frost leopard gecko gue. Ini lemon frost. Dia nggak ada enigmanya, cuman gue agak kasihan juga karena kan lemon frost juga kan dia kan bawa kekurangan juga gitu kan, bawa kalau nggak salah kanker ya. Nah ini dia lemon frost gue. Kalau dilihat bagus banget, apalagi matanya bagus banget. Terus gue juga suka sama buntut sama kepalanya itu yang putih-putih gitu. Dan lemon frost ini setahu gue dia itu ditemukan oleh Mr. Frost. Dan dulu itu setahu gue di Indonesia itu harganya tuh mahal banget, kayak tahun 2017 kalau nggak salah atau 2016. Itu tuh lemon frost itu yang masuk Indonesia tuh harganya sekitar 7 jutaan guys. Harganya mahal banget, 7 juta gitu. Gila, itu kalau 7 juta lu beli sulcata baby bisa dapat berapa ya? 5, 3, 4 gitulah. Dan yang paling gue suka dari lemon frost ini sebenarnya dari matanya itu. Mata lemon frost itu keren banget. Jadi bulatnya itu bulat banget. Nanti gue kasih tahu fotonya. Nah ini lemon frost gue, matanya ini keren banget guys. Ini gue agak susah soalnya dia masih agak jampi ya, padahal udah gede. Ini dia udah 2 tahun. Dia tahun 2019 bulan Desember kalau nggak salah lahirnya. Itu keren banget guys. Terus juga banyak banget emang setahu gue dari channel-channel luar negeri itu yang sangat melarang kita untuk membeli leopard gecko, lemon frost ataupun enigma, apalagi lemon frost plus enigma gitu kan. Kenapa melarang? Karena itu termasuk menyiksa gecko ya. Karena kalau dipikir-pikir istilahnya manusia aja yang lahir sakit aja itu udah menderita, apalagi ini ada manusia yang membuat hewan itu sakit dari awal lahir gitu loh. Jadi kan istilahnya parah banget ya, walaupun morphnya keren gitu kan, walaupun warnanya keren gitu. Maka dari itu banyak banget yang gue bilang tadi, channel-channel luar negeri itu yang melarang kita untuk beli gecko ini, lemon frost dan juga enigma. Dan ini maka dari itu mereka juga menyuruh kita agar tidak membeli dari breeder ya. Cuman kan kalau di Indonesia kan beda lagi ya, karena memang peminatnya banyak banget gitu, walaupun mereka tahu kalau itu tuh sebenarnya gak bagus gitu, termasuk gua gitu kan. Mereka itu dari channel-channel luar negeri itu melarang kita untuk beli dari breeder yang menjual lemon frost dan juga enigma ini. Maka dari itu mereka juga bilang kalau di pet shop itu, di tempat-tempat mereka itu nggak ada namanya leopard gecko lemon frost, dan juga nggak ada leopard gecko enigma, dan juga nggak ada white and yellow kalau nggak salah deh. Nah itu karena mereka itu punya penyakit bawaan gitu. Jadi pet shop di sana tuh melarang gitu, karena juga dikecam oleh penghobi leopard gecko di luar negeri sana gitu. Dan maka dari itu di luar negeri itu mungkin ada yang jual, tapi mereka lewat lelang ya, ya gimana ya, walaupun banyak dikecam ya, tapi mereka itu lewat lelang itu kan karena kan nggak sesuai ya, maksudnya nggak apa ya istilahnya ya, pokoknya nggak sesuai sama spek lah istilahnya. Maksudnya bisa dijual di pasaran gelap lah kalau begituan. Karena kalau misalkan leopard gecko itu mereka itu banyak yang baik yang jual juga di pet shop gitu. Dan leopard gecko lemon frost ini punya bawaan tumor atau kanker. Namanya itu pokoknya kanker kulit, gue lupa namanya apa, tapi yang jelas kanker kulit ini juga ada di manusia gitu. Nanti gue bakalan tunjukin fotonya untuk
untuk membuat leopard gecko lemon frost yang bagus ini emang ada pengorbanannya ya. Mungkin untuk cari leopard gecko yang lemon frost tapi nggak punya tumor kayak punya gue ini nih yang udah 2 tahun, itu emang susah banget, mungkin susah banget ya. Terus juga belum tentu kalau misalnya lemon frost ini dia itu kalau misalkan belum menimbulkan tumor itu ketika dewasa, belum tentu mereka itu tidak bawa penyakit gitu. Mereka juga tetap bawa penyakit tapi di dalam dan belum keluar gitu loh. Jadi apa namanya istilahnya, kemungkinan besar sih akan keluar, tapi kalau nggak keluar sih itu ya berarti bagus lah istilahnya. Tapi gue yakin pasti kan namanya juga tumor kan pasti mereka juga kesakitan di dalamnya gitu kan, di dalam dirinya sendiri gitu. Coba aja lo tanyain orang-orang yang punya kanker kulit, walaupun nggak tampak gitu di kulit mereka, pasti kan mereka juga merasakan kesakitan di dalam gitu. Terus juga apa namanya, lemon frost leopard gecko ini kalau kalian mau aman sih belinya sih yang udah gede ya, karena kan kalau yang kecil kan kita belum tahu ya nanti dewasanya bakalan kena atau enggak gitu. Karena kalau gue dengar dari YouTube luar negeri ya, rata-rata tuh kalau misalkan leopard gecko itu udah kelihatan tumor di kulitnya itu, hidupnya nggak bakalan lama lagi guys. Kemungkinan besar tuh cuma bertahan sampai 9 bulan gitu. Dan mereka juga sering banget gigit-gigitin tumornya itu karena mungkin mereka juga merasa kesakitan gitu, apalagi sudah muncul gitu tumornya. Mungkin itu aja sih dari gue, dan mungkin gue juga di sini banyak salah omong gitu kan, karena kan gue kan juga ngelihatnya kan dari gecko gue doang, dan juga apa namanya dari pelajaran yang gue baca dari artikel dan juga dari YouTube leopard gecko luar negeri gitu loh. Dan gue juga dengar YouTube Indonesia, cuman apa namanya gue rasa kalau yang pembahasan lengkapnya ya dari YouTube luar negeri gitu. Mungkin gue bakal kasih tahu linknya itu di bawah kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, komen, terus juga subscribe. Terus juga bagi kalian yang punya toko hewan yang masih kecil-kecilan, mungkin bisa email ke kita atau enggak DM Instagram kita. Jadi biar nanti kita bisa review juga, biar insya Allah penjualan atau toko hewan kalian bisa dilihat lah oleh banyak orang. Oh iya, dan satu lagi, ternyata ini gecko ini atau reptil ini bisa menularkan penyakit ya guys. Itu penyakitnya itu gue lupa, nanti gue bakal tunjukin di layar ini. Jadi bagi kalian yang punya anak kecil di bawah 5 tahun, kalau bisa sih ya sering-sering cuci tangan lah habis kasih makan gecko, atau enggak habis cuci gecko, atau kalau enggak megang geckonya lah, karena ini bisa menyebarkan infeksi gitu. Bahkan gue kasih tahu linknya seperti apa. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini. Stood there, shining like the sun in the sky.